Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya setelah liburan panjang untuk prediksi dan reviewnya juga market emas hari ini. Kemarin terjadi gap down walaupun market mencoba naik lagi, dan hari ini opennya di atas open sebelumnya. Jadi kalau secara hukum keseimbangan ini seharusnya turun dulu baru kemudian lanjut naik. Nah, kalau dilihat nih harian nih, daily high, low, lower high, lower low, lower high, seharusnya ini turun. Tapi ada tapinya. Kita lihat ke ini ya, 1 minggu ya, weekly. Weekly. Hati-hati. Weekly sepertinya masih ada kekuatan naik. Ya, mode ragu-ragu memang. Tapi saya pikir untuk bulan-bulan ini lebih banyak turunnya. Hanya saja memang terganggu dengan kondisi Timur Tengah akibat paman bebek. Jadi kan mereka melancarkan perang, ternyata perang nggak sesuai skenario mereka, malah rugi gitu, rungkat. Tapi kocaknya masih merasa dia lebih unggul gitu kan. Terus narik-narik negara lain untuk, wah udah kacau deh, kita nggak usah bahas. Yang jelas itu membuat kekacauan ekonomi juga, karena kan Selat Hormuz itu masalahnya. Nah, kalau kita ngomong minyak itu udah naik banget. Nah, ini Brent oil udah naik banget dan trennya masih cenderung naik. Ngaruh nggak ke emas? Iya, dulu tuh korelasinya kuat antara emas dan minyak, tapi sekarang nggak. Kita lihat ya, beda banget kan bentuk candlesticknya dengan emas. Kita balik ke emas. Oke, kita balik ke emas. Kondisinya market memang ada peluang atau kemungkinan untuk naik, tapi ujung-ujungnya akan dibawa turun lagi. Jadi market sedang berada di fase bearish correction ya sebenarnya. Setelah distribusi di area high nih, area high ini di 800-an nih, kurang di 800. 700 sampai 800 adalah supply pertama. Saya belum ngomong supply tapi. Nah, ada rejection kuat di atas 700. Bahkan kalau di sini dari 675, lalu penurunan gitu kan. Saat ini harga sedang di pullback lemah, konsolidasi setelah penurunan tajam. Turun, set, naik lagi ya. Jadi ini rejection pertama di sini, turun, naik, ada rejection di angka yang saya sebut. Kalau ini rejectionnya di 375, kalau yang bawah di 675, kira-kira seperti itu. Nah, ini dites lagi rejectionnya hari ini. Jadi untuk daily bearishnya masih dominan, tapi untuk H4 kita geser ke H4, ini ada pola sideways. Nah, ada pola sideways. Harganya di kisaran ini aja. Jadi ada usaha pullback naik gitu, tapi nggak kuat. Nah, ini secara 4 jam memang market masih tanda tanya gitu. Sebenarnya mau dibawa kemana? Jadi kita cari di time frame yang lebih kecil, di 1 jam. Lalu 1 jam kelihatannya masih turun ya. Jadi prediksi saya, market masih dikuasai seller. Kenaikannya nanti adalah hanya pullback, dan selama tidak break resisten kuat 4.800, skenario masih tetap sell on relay. Nah, kita buat ininya dulu, zona supply-nya dulu. Tadi saya sudah sampaikan zona supply pertama saya tidak ambil di 1 jaman full ya, tapi di sini kelihatan kan ya, 700 juga satu rejection untuk 1 jaman. Jadi kira-kira 700 sampai 800 nih. Coba sampai sini aja. Ini adalah area supply yang pertama.
Yang kedua agak tinggi suplainya. Kita cek jauh ke belakang lagi. Ada di 5.000 sampai 5.200. Tapi ingat kalau secara daily ini ada imbalance ya. Mungkin dia akan berusaha ke situ. Jadi ada imbalance antara kisarannya ya 860 gitu aja ya sampai ke 980. Itu imbalance yang mungkin akan dikoreksi, akan dites. Sementara supply sebenarnya ada di 5.000 sampai 200. 5.200 maksudnya. Ini kelihatan ya di sini bekasnya. Karena bisa jadi nih dia akan lewat ini all time high, kemudian koreksi turun lagi. Tapi tentu nggak hari ini ya, kejauhan ya. Jadi untuk daily memang biasanya adalah bearish dengan potensi pullback dulu. Di potensi naiknya pagi sudah ada ya pullback itu. Kemudian harga kemungkinan naik terbatas nih di area resisten lalu lanjut turun. Continue. Resistennya ini ya. Sedangkan untuk midterm biasanya juga masih bearish continue gitu tepatnya. Alasannya struktur daily sudah saya tunjukkan tadi, masih ada lower high dan lower low. Tapi kalau ternyata nanti tembus 4.800 invalidation ya. Apalagi kesini invalidation banget. Untuk area demand, kalau tadi supply-nya sudah, sekarang demand-nya, area demand ada di 4.500 sampai 4.400. 4.500 sampai 4.000. Entar. Kita pindah ke 1 jam aja. Masih bau banget ya. Jangan 1 jam lah, 4 jam. Jadi untuk zona demand ada di 4.500 sampai 4.400. Di sini ya masih jauh di bawah. Kemudian 4.200 sampai 4.100 jejak-jejak yang lama di sini. Dan 4.000 selaku psikologi level. Hari ini tidak ada rilis data ekonomi penting di Amerika. Tinggal tunggu update-update dari perang Amerika Israel melawan Iran. Karena jujur ya, kita nggak bisa percaya lagi sama berita-berita mainstream, baik yang mendukung Amerika maupun sebaliknya. Intinya kita nggak pernah benar-benar tahu kondisi Palestina dan Iran dan juga Syria. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat, kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang.